Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Eh, Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah yang mana kita masih diberi rahmat dan karunia oleh Allah untuk bisa hadir di dalam kembali hadir ya dalam kajian mingguan kita yang mungkin sudah lama sebulan atau 2 bulan ya tidak kita hadiri gitu, dan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menambah pemahaman keagamaan kita dan juga insya Allah menambah amal ibadah kita ya. Dan ini adalah bagian dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, memahami dinnya ya, dan insya Allah juga sekaligus melaksanakannya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita akan sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk junjungan semesta alam, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, ya, yang akan kita jadikan apa tentang makna kematian ya, atau hakikat dari kematian. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ya, mati itu adalah suatu yang pasti ya. Itu adalah fitrah manusia. Semua pasti akan mati pada waktu tertentu, dan juga fitrah dari alam semesta ini. Bagaimana membuat Bagaimana Allah membuat alam semesta ini berjalan, ya, karena ada yang lahir dan ada yang mati. Coba bayangkan kalau nggak ada yang mati-mati, tentu dunia ini akan dipenuhi oleh orang-orang ya, oleh manusia yang mungkin ya karena fitrah manusia itu menua juga ya, mungkin makin lama makin tua gitu, makin makin nggak mampu gitu. Nah, nah, ini eh, yang harus kita pahami. Jadi walaupun ini adalah suatu kepastian, ya, eh, eh, bahwasanya kita dari lahir itu ketika kita tumbuh, ya, terutama ketika sudah mulai berpikir, lalu kita melihat bahwasanya ada yang meninggal gitu, dan mungkin kita sadar gitu, tapi lucunya kebanyakan manusia sering melupakannya. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk banyak-banyak mengingat mati ya. Jadi walaupun mati itu sebuah kepastian, manusia itu sering lupa ya. Nah, sekarang yang mana nih khusus kajian kita ini adalah generasi-generasi Lolita. Ya, kita sudah melihat teman-teman kita ada yang pergi gitu. Dan kita sini juga sudah merasakan ya, badan kita tuh mulai sakit-sakitan ya. Dan tidak sedikit dari yang, bukannya banyak itu, maksudnya ada dari teman kita yang sakit itu yang dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi fitrah kita ini ya Lolita itu sudah mulai sakit-sakitan. Nah, di satu sisi ya kita melihat bahwasanya orang tuh kalau sakit ya akan meninggal ya. Maka ada yang mati-matian berusaha untuk tidak sakit, berobat apa saja, makan obat apa saja gitu. Ya. Karena beranggapan bahwasanya melihat gitu ya, apa yang mereka lihat itu eh, sakit ya lalu meninggal ya. Jadi menganggap bahwasanya itu adalah penyebabnya ajal datang gitu. Nah, di sisi yang lain kita juga melihat bahwasanya ada orang yang pasrah saja gitu, mau sakit atau tidak gitu. Jadi kita berbicara masalah azal ya. Ajal ini bagaimana sebenarnya, hakikat sebenarnya di dalam Islam, sehingga kita bisa paham dan bertindak sesuai dengan seharusnya ya, bukan di dua sisi yang ekstrimnya. Itu yang akan kita bahas pada saat sekarang ini. Karena kalau kita membahas kematian ya tiba-tiba ada pertanyaan, "Ustaz, kalau gitu kita apakah tidak boleh kita berobat ya ketika kita berbicara masalah ajal ya." Baik teman-teman semua ya, jadi mari kita lihat ya permasalahannya. Ya, nanti juga kita akan berbicara kalau kita sudah memahami tentang ajal tersebut ya, bagaimana dengan kita nih, terutama nih para lolita, lolos 50 tahun. Ya, nggak terasa waktu sebentar lagi itu tahun 2023 gitu. Ya, saya 52 udah nanti insya Allah. Ya, teman-teman 51. Ya, waktu itu sangat cepat sekali. Nah, ini yang akan kita bahas.
Jadi untuk mengingatkan kita ya terhadap diri kita ini. Ya, Eh, nanti kita akan bahas setelah kita memahami makna kematiannya, permasalahan yang dihadapi, kita akan bawa kepada pemikiran yang insya Allah itu yang benar. Ya, kita akan berbicara apa tindakan yang harus kita lakukan. Ya, terutama buat kita nih yang waktunya itu sangat kasib sekali. Oke, permasalahan pertama, ya banyak orang memahami bahwasanya kematian tersebut terjadi karena sebab-sebab tertentu. Ya, misalnya karena orang kanker ya. Kemudian tidak dapat disembuhkan, akhirnya mati. Tadi Bu Tri cerita tentang adik beliau, adik Pak David ya, yang sakit kanker. Ya, dan memang secara yang kita lihat, yang kita indra itu ya mengantarkan orang-orang kepada kematian. Ya. Atau mungkin ada orang yang jatuh ke jurang, kemudian kepalanya pecah. Ya, itulah yang menyebabkan kematian. Kemudian ada orang yang misalnya ditusuk pisau, ya, tepat mengenai jantungnya, dan itulah yang menyebabkan terjadinya kematian. Ya, eh, ini ya pemahaman ini ya kalau menyatakan itu adalah sebagai satu asbab atau sebab kematian, ini adalah pemahaman kematian yang salah, jenis pertama. Ini yang pemahaman yang salah jenis pertama ya. Nah, bagaimana kita memahami pemahaman yang benar tentang kematian tersebut? Ya, benarkah ya adanya sesuatu tersebut penyebab datangnya kematian atau kematian tersebut ya karena ada suatu peristiwa gitu, kayak misalnya orang kecelakaan ya. Mari kita lihat faktanya secara lebih mendalam. Jadi mari kita berpikir. Jadi biar kita harus jernih sekali untuk memahaminya ini. Ya, jadi dalam kematian tersebut ada dua aspek ya, teman-teman semua ya. Ada dua eh, permasalahan. Yang pertama ada yang disebut dengan al-hal. Yang kedua ada yang disebut dengan al-asbab. Ya. Apa itu al-hal? Al-hal adalah kondisi atau keadaan yang biasanya dapat mendatangkan kematian. Jadi ada keadaan, ya keadaan. Jadi kalau kita lihat orang itu meninggal, ada keadaannya ya, ya ada kondisinya. Ya. Nah ini kadang-kadang bersifat tidak pasti. Ya. Contohnya tadi, ya ketika ada orang kecelakaan, ada yang kepalanya pecah ya, ada yang pernah tertembus kepala pecah, saya pernah lihat itu, tembus peluru, itu masih hidup. Ya. Sementara ada yang sedikit aja bisa meninggal dia. Ya, artinya apa? Tidak pasti keadaan tersebut mengantarkan kepada kematian. Contohnya juga orang sakit kanker. Sakit kanker ada yang meninggal karena kanker, ada yang tetap hidup sampai karena kanker. Maka dibilang dengan survivor gitu ya. Orang-orang yang selamat dari kanker. Walaupun kanker itu masih ada juga sama dia. Nah, ini bersifat tidak pasti ya. Karena yang namanya sebab ini yang harus kita ketahui. Sebab itu adalah sifatnya pasti. Ya, sebab itu sifatnya pasti. Nah, hal-hal ini atau keadaan atau kondisi ini yang dapat mendatangkan kematian ini adalah wilayah yang diketahui oleh manusia ya, karena dapat diindra oleh manusia. Yang jadi keadaan tersebut bisa kita lihat. Tapi kita lihat ya, kita indra juga dia tidak pasti. Nah, ini sama dengan masalah tentang rezeki ya. Ketika kita berbicara tentang rezeki, ya ada keadaan yang mendatangkan rezeki, tapi sebab pendatang rezeki itu ya rupanya kita setelah kita pelajari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang disebut dengan al-asbab ya. Ya. Al-asbab itu adalah kaidah kausalitas ya. Ada kaidah sebab akibat. Kalau ya sesuatu itu terjadi karena ada peristiwa yang mendahulinya yang pasti menyatakan sesuatu tersebut gitu. Ya. Jadi sebabnya itu pasti dia. Nah, maka dia bersifat pasti. Nah, al-asbab ini ya tentang sebab dari kematian itu yang bersifat pasti itu adalah masalah yang gaib bagi manusia. Oleh karena itu, karena ini adalah masalah yang gaib bagi manusia, itu membutuhkan dalil yang bersifat pasti. Nah, al-asbab ya sebab atau datangnya kematian tersebut karena dia adalah dalil, maka dalil tersebut haruslah juga harus dalil yang qat'i. Apa itu dalil yang qat'i? Ya,
Yang qat'i itu adalah qat'i subut dan juga qat'i dilalah ya. Qat'i subut itu adalah sumbernya ya, yang pasti, yang sumbernya tersebut tidak bisa terbantahkan lagi. Lalu juga qat'i dilalah, dari sumber tersebut ada penunjukan yang pasti juga gitu. Ya. Nah, kita ketahui bahwasanya sumber dalil yang qat'i subut dan qat'i dilalah ya, yang pasti ya, yang ada itu adalah dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau yang qat'i itu adalah Al-Qur'an ya, karena Al-Qur'an tersebut ya disampaikan oleh ya banyak orang gitu ya, dan itu secara periwayatan terus turun menurun, tidak mungkin terbantahkan ya. Makanya Al-Quran itu banyak yang menyampaikan dan saksinya banyak. Jadi kalau kita memahami bagaimana sejarah turunnya Al-Quran, itu ratusan orang. Nah, untuk saksi hadis dalam masalah hadis saja, misalnya hadis tersebut disebut dengan hadis yang mutawatir sampai 40 orang ya. Jadi karena kayak gini, ya nggak mungkin orang secara rame-rame tersebut mereka bersepakat gitu ya. Ya kita melihat ada 4 orang saja lah misalnya yang ya, kita minta pendapat itu bisa tidak bersepakat. Ini kalau orang rame-rame gitu bersepakat gitu ya, itu adalah qat'i. Ya. Maka ini adalah merujuk kepada Al-Quran. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita lihat kepada Al-Quran ya, apa sebab datangnya kematian ya, karena Al-Quran itu adalah qat'i subut. Nah mari kita lihat dalil-dalilnya yang qat'i dilalah ya, yang memberi tahu tentang apa yang menyebabkan datangnya kematian. Oke. Ya, kita lihat Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 145. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li nafsin ya uh, antamuta illa biiznillah. Kitaban muajjalan ya. Sesuatu yang bernyawa tersebut tidak akan mati melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya ya, kita bermuajalan. Lalu ya di sini dikatakan ya mati tersebut ya dengan izin Allah. Itu yang pertama. Lalu di dalam surat Az-Zumar ayat 42 Allah SWT berfirman Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ya, jadi Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Maksudnya ya Allah yang mengambil nyawanya. Walati lam tamut fi mana miha ya. Dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi ketika tidur itu sama dengan mati, kita digenggam oleh Allah. Maka sebenarnya ketika kita membaca doa Allahumma bismika ahya wa bismika amut ya. Uh, Allah dengan ya ketika dengan nama Allah itu kita itu hidup dan nama Allah kita mati ya, sebelum kita tidur itu kita tahu bahwasanya ya kita tuh tidur itu adalah setengah mati. Jadi eh, ya kalau kita itu ya redokan atau relakan ya hidup kita kepada Allah, insya Allah kita akan tidur nyenyak. Tapi kalau kita tidak gitu ya, ya kita tidak rela dengan apa yang telah ditakdirkan Allah ya, ya. Nah ini ya berhubungan dengan adanya cinta dunia, takut mati kan seperti itu ya, makanya kita gelisah tengah malam tuh kayak gitu. Dan dan tidak sedikit orang-orang ketika dia tidur paginya tidak bangun lagi ya. Dan kita sudah melihat sendiri. Nah, ini kita mengkaji ini memang karena waktu kita ini sudah kasih ya, teman-teman semua ya. Ya, oke. Firman Allah berikutnya ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 258 ya, Rabbiyalazi yuhyi wa yumit ya. Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi sini jelas-jelas ya. Ini adalah uh, uh, ya qat'i dilalah ya. Qat'i dilalah ya. Penunjukan dalilnya itu sangat pasti, sangat jelas. Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 28 ya. Allah SWT berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum." Ya. Allah menyatakan, "Mengapa kamu itu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati?" Dahulunya kita itu tidak ada.
dimatikan Allah. Summa yumi ya. Kemudian fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan kamu. Summa yumitukum, lalu Allah matikan. Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan lagi di hari berbangkit kita nanti. Ya, ilahi turja'un, kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Jadi ini dalil yang pasti bahwasanya Allah itu yang menghidupkan dan Allah lah yang mematikan. Dalam surat An-Nisa ya, Allah SWT berfirman, "Ainama takunu yudrikum." Ya, yudrikukumul maut. Ya, di mana saja kamu berada, maka akan menemui kamu maut atau mendapati kamu maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ya, walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Jadi maut itu pasti akan datang kepada kita apapun keadaan kita. Mau dalam keadaan sakit atau setengah sakit ya, ataupun sehat ya. Jadi sehat, setengah sakit atau benar-benar sakit gitu. Ya, jadi Allah mengantarkan. Jadi memang sakit itu Bapak Ibu rahimakumullah itu benar-benar adalah uh, yang akan mengantarkan kita kepada kematian sebenarnya ya. Maksudnya bukan sebab ya, hal-hal yang diciptakan oleh Allah yang akan mengantarkan kita kepada kematian. Tetapi pokoknya bosnya Allah lah yang akan menentukan ajal tersebut. Ya. Sini Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul, katakanlah, innal mautallazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ya. Katakanlah, innal maut, sesungguhnya kematian tersebut adalah ya yang mana kamu itu tafirruna minhu, kamu tuh lari daripadanya ya, fa innahu mulaqikum ya, dan dia akan pasti menemui kamu ya. Ya sesungguhnya dia akan menemui kamu. Ini kalau kita lari dari kematian ini pasti akan datang. Ya. Nah, dari sini berdasarkan dari Al-Qur'an bahwasanya kematian itu berasal dari Allah semata. Ya, bahwasanya Allah itulah yang menghidupkan, Al-Muhyi dan Al-Mumit yang mematikan. Ya, jadi penyebab kematian itu berasal dari Allah, yaitu sampai datangnya ajal. Jadi ya ini ya yang menyebabkan kematian. Asbab kematian itu adalah dari Allah. Ajal itu dari Allah, sama dengan rezeki. Rezeki itu datangnya dari Allah. Ya, bukan dari usaha kita. Ya, kita itu hanya menciptakan keadaan-keadaan yang untuk datangnya rezeki. Nah, begitu juga ya. Ya, tentang kematian itu datang dari Allah. Ya, ya, jika Allah telah menetapkan ajal, manusia itu tidak bisa lari darinya. Ya, walaupun dia itu bersembunyi dalam benteng yang kokoh, walaupun dia sakit parah atau mengalami kecelakaan, bisa dia meninggal, bisa tidak gitu. Ya, tidak dapat dimundurkan dan tidak dapat dimajukan. Artinya ajal tersebut sesuai ajalnya. Ya, kematian itu sesuai dengan ajal, datang waktunya. Jadi apa? Sakit kita, sehat kita, ya di medan perang kita atau enggak di medan perang kita, ya, ya kalau tidak ajal kita nggak akan datang. Satu ya. Itu nomor satu terlebih dulu. Bahwasanya penyebab kematian tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, eh, Allah SWT berfirman, ya, walai yuakhirullah, walai yuakhirullahu nafsan iza jaa ajaluhum, ajaluha ya. Dan Allah sekali-sekali tidak akan menangguhkan kematian iza jaa ajaluha, apabila telah datang waktu kematiannya. Jadi Allah tidak akan nafsan ya, kematian seseorang ya. Ya. Pasti dia akan datang. Lalu apalagi faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun ya. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula dapat mendahulukannya. Dan ini adalah ya kepastian. Nah, tetapi ada sikap yang salah yang kedua. Jadi sikap salah yang pertama tadi ya menganggap
sakit itu adalah penyebab kematian. Sementara sakit itulah keadaan. Dan sikap salah yang pertama itu kita melihat ada orang menghabiskan semua hartanya yang tidak masuk akal maksudnya ya. Tidak masuk akal agar tetap berusaha sehat gitu ya. Ketika sakit tua ya. Kita sudah pernah membahas tentang sakit tua itu adalah suatu kepastian. Jadi ketika kita menua itu Bapak Ibu rahimakumullah Allah SWT berfirman kayak gini, "Wa man nu'amirhu nunakhisuhu fil khalq." Ya, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami tuakan dia, kami akan kembalikan lagi kepada nol. Nah, berarti kata emang kita menua itu kita dikurangi satu-satu ya. Satu-satu sampai kita tuh hilang ya. Kayak lilin ya, lilin itu ya kita akan hilang. Ya. Tapi ya itu sikap pertama yang salah. Jadi orang menghabiskan ya uang yang dikumpulkannya, terutama nih yang kita ini ya, dikumpulkannya ketika dia muda semata-mata hanya untuk sehat ya. Dihabiskan menurut saya ya, dihabiskan untuk itu gitu ya. Sementara kita tuh udah pasti juga akan mati, akan meninggal. Ini sikap pertama yang harus kita eh, renungkan Bapak Ibu rahimakumullah karena ini kalau tidak mempunyai pemahaman terhadap bahwasanya akhirat ya, itu uang sia-sia saja ya. Ya uang sia-sia ya ya sangat seakan-akan kita menganggap kita bisa menunda kematian ya dengan uang tersebut kita habiskan gitu lalu untuk akhirat nggak ada gunanya sementara kita masih ada kehidupan berikutnya lagi nih. Wah, ini sangat penting sekali terutama bagi kita nih yang lolita. Nah, nah sikap salah yang kedua nih karena kematian itu datangnya dari Allah semata usaha manusia itu tidak ada gunanya ya masa manusia cukup hanya pasrah pada Allah apa pun yang diberikan Allah itulah ajal kita. Gak perlu bersusah payah dalam menghindari kematian. Semua sudah sesuai ajalnya. Ini adalah pemahaman yang salah kedua. Itu ya menjadikan orang tersebut menjadi fatalis. Ya gak peduli, gak menjaga eh, apa badannya, makan apa saja. Ya, yang nggak membahayakan kesehatannya makan apa saja. Kan ajal datang dari Allah. Ini sikap salah yang kedua ya. Dua-duanya salah ya maksud saya. Satu lagi menghabiskan semua kekayaannya untuk sehat. Yang kedua ini nggak peduli. Ya. Kalau kamati juga, nah, istilahnya seperti itu. Ya bahkan eh, jangankan yang tua-tua ya, yang muda-muda misalnya olahraga ekstrim, ngebutan tengah jalan misalnya. Nah ini ada satu sikap yang salah. Ya. Nah pemahaman semestinya kayak gini Bapak Ibu Rahimahullah. Jadi pemahaman bahwasanya kita ada dalam dua lingkaran, lingkaran yang kita kuasai dan lingkaran yang menguasai manusia gitu. Nah, lingkaran yang menguasai manusia ini adalah al-asbab berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan qadha Allah. Jadi balik lagi kepada uh, apa? Uh, masalah qadha dan qadar ya. Lingkaran yang kita kuasai dan yang menguasai kita. Ya, jadi ya masalah uh, ajal kita itu qadha Allah ya dan ya Allah lah yang menentukan dan itu tidak akan dihisap kapan kita mati. Bagaimana keadaan kita mati itu nggak ada maksudnya kapan waktunya itu datang dari Allah akan dihisap. Yang dikuasai manusia ya itu adalah perbuatan manusia gitu. Ini akan dihisap ya al-hal. Jadi memang ya eh, al-hal ini memang harus kita usahakan tetapi yang harus masuk akal pula. Ya. Nah, jadi bagaimana ya dalam pemahaman yang benar gitu ya, dalam dua lingkaran tadi ya kita harus bertawakal kepada Allah sebelum, selama dan sesudah berikhtiar. Ya, jadi berikhtiar kita sesuai dengan kaidah kausalitas yang kita pahami. Ya, jadi nggak harus sampai ya saya pernah melihat ada orang ketika tuanya tersebut berobat ke semua dukun, nah, ke semua dukun. Jadi maksud sudah berobat ke dokter nggak bisa, akhirnya pergi ke dukun gitu. Ya, jadi tidak ini ya sudah melanggar syariat. Pokoknya berpikir bahwasanya kita bisa hidup lagi gitu, bisa lebih mudah lagi. Atau mencari obat awet muda ya. Nah,
Jadi bagaimana pemahaman yang benar ya? Dalam lingkaran yang menguasai manusia, kita yakin bahwasanya kematian berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu melindungi kita sehingga memunculkan semangat dalam berjuang ya. Jadi ya kita itu ya eh, mempunyai pemahaman bahwasanya nggak perlu takut, kita tetap harus berdakwah. Nah, kita tetap harus berjuang karena ajal kita Allah yang eh, menguasai kan seperti itu. Nah, dalam lingkaran yang dikuasai manusia, ya itu jadi penyangga, penyangga kita karena yakin bahwa Allah yang yang berkuasa terhadap kita, maka kita senantiasa dengan eh, terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan aktivitas yang tadi ya untuk menjaga kita dari kematian. Ya, berobat ya sesuai dengan syariat. Ya, tidak berobat yang ini. Lalu berobat setelah kita pahami sebab akibatnya, lalu kita pahami juga ini adalah sakit tua gitu. Jadi em, banyak sakit-sakit yang ketika tua tersebut nggak bisa disembuhkan Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ada yang membuat orang tersebut sampai tidak mungkin lagi berjalan gitu. Nah, itu kita harus redo ya, harus tawakal gitu sampai nggak bisa jalan lagi ya. Misalnya kayak stroke ya sampai ada kurus. Jadi ketika memang kalau ada dari kita nih, walau alam bisawab dari kita nih yang sekarang ini masih sehat, ada yang nanti dapat stroke dari Allah, lo nggak bisa bergerak, ikhlaskan kepada Allah. Itu yang paling penting. Gitu. Jangan sampai marah, jangan sampai ini gitu. Karena yang berkuasa itu Allah, kita nggak berkuasa. Jangankan nanti ya. Sekarang aja sebenarnya kita nggak berkuasa terhadap badan kita. Ya, detak jantung kita, ya, yang berkuasa itu kita aktivitas kita ini, itu nggak berkuasa. Jadi ini pemahaman yang harus kita pahami. Ya kenapa perlu disampaikan? Ya, jadi kalau kita sekarang ini mungkin menjaga orang tua, melihat orang-orang menua gitu. Karena kita harus mengambil pelajaran. Jangan sampai marah sama Allah. Ya, jadi eh, tidak sedikit dari yang kita tua itu dikasih ketidakmampuan sama sekali, sampai tidak bisa bicara ya. Ada kena kanker apapun lah, sampai dia tuh tidak berdaya, tergeletak tempat tidur. Tentu kalau kita sekarang ini pasti bilang kita nggak pengen seperti itu. Tapi ketika itu memang ditakdirkan kepada kita, ya itu benar-benar harus ridho kepada Allah. Nah, maka dari sekarang ini kita ini nih sebenarnya di sini nih harus siap-siap. Ya. Nah, kemudian apa? Senantiasa terikat dengan sunatullah dalam menghindari kematian. Ya, sunatullah itu ini ya sebab akibat tadi. Ya, bukan sebab akibat datangnya aja lah. Maksudnya kaidah kausalitas ya di dalam dunia pengobatan yang jelas ya yang sudah ada pembuktian gitu, ada eksperimennya ya, ya bahwasanya obat ini memungkinkan untuk mengurangi rasa sakit atau membantu di dalam misalkan otak segala macam. Tapi itu tidak akan menghindari kita dari datangnya ajal ya. Tapi itu kita mengusahakannya. Tapi tidak harus menghabiskan seluruh eh, dana atau fasilitas yang kita hadapi ya. Kalau saya berpikir ya kita berbuat itu berobat itu sesuai dengan sunnatullah, terikat dengan apa Allah, tapi kita persiapkan untuk eh, ya menambah amal soleh kita di akhirat nanti. Nah, jadi fungsi memahami kematian yang benar ya ya kita tuh selalu berani dan bersemangat ya karena dilindungi Allah. Terlebih-lebih di dalam masa tua kita ini makin dekat lagi gitu. Jadi eh, ya tambah bersemangat kita ya tambah bersemangat kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat ya bahwasanya buat orang beriman itu kehidupan ini adalah penjara ya. Lalu selalu terikat dengan hukum syarak dalam hidup dan berjuang ya. Kita mesti mengupayakan hal-hal kematian yang paling tinggi Kak, nilainya. Jadi ya harus kita siapkan kondisi kematian yang paling tinggi nilainya. Apa? Ya, yaitu adalah mati syahid ya, atau mati dalam memperjuangkan agama Allah. Kan orang bisa aja mati ya di dalam pensiun, mati sebagai pejabat
ya dalam keadaan pasti mati lah, ada ya. Mati dalam ya biasa-biasa saja, nggak peduli dengan agama Allah. Ya, mati dalam keadaan memperjuangkan agama Allah. Ya, mati ya sebagai guru besar misalnya. Ya, banyak ya. Mati sebagai orang kaya. Itu hal-hal ya, keadaan. Jadi kalau kita paham ini ya, kita akan terikat dengan hukum syara dalam hidup dan berjuang. Maka keadaan tersebut yang paling tinggi gitu. Ya. Nah, Allah ya akan senantiasa berhati-hati dalam hidup dan berjuang. Ya, jadi nggak boleh kita bunuh diri atau mencelakakan diri kita kepada hal yang nggak ini. Lalu tidak takut mengambil risiko dalam perjuangan yang menuntut kita untuk menegakkan agama ini dan tidak mudah sedih dan putus asa jika ditinggal mati saudaranya. Lalu senantiasa bercita-cita untuk mati syahid. Nah ini keadaan yang harus kita usahakan Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kita ini ya Lolita ya. Semuanya Lolita yang merupakan camat ya. Calon mati yang sebentar lagi nih gitu. Nah, ada kisah ya. Jadi kita ini Bapak Ibu rahimakumullah ya, camat yang sebentar lagi ya. Ada kisah ini bahwasanya karena muakhiyan limalikil maut. Ada malaikat maut itu dia bersahabat dengan Nabi Yakub ya. Lalu Nabi Yakub itu meminta kepada malaikat maut ya sebagai tanda persaudaranya. Ya, malaikat maut bertanya, mahia. Lalu apa permintaan Nabi Yakub? Ya, qala fa inni as'alukal hajah. Aku ini ada hajat. Ya, jawabnya mahia apa itu? Lalu dikatakan bahwasanya antu'limani iza dana ajalin wa aratta an taqbida ruh. Ya, jika ajalku telah dekat, beritahu aku. Ya, maksudnya kasih aku tanda-tanda. Jadi kalau ajal mau dekat nih, kasih tahu nih kamu nih mau meninggal gitu. Ya, lalu eh, malaikat maut bilang na'am. Ya, ursilu ilaika rasulain au salasat. Ya, lalu, baik kata malaikat maut ya, akan ku kirim kepada engkau dua utusan atau tiga utusanku gitu. Maksudnya utusannya. Ya, namun sudah itu mereka berpisah ya. Lalu datanglah malaikat maut ya kepada Nabi Yakub. Faqala Nabi Yakub berkata, ya, azairon jita, ya apakah engkau tuh sebenarnya itu menziarahi aku gitu, ataukah eh, mencabut ruhku ya, mencabut nyawaku. Ya, lalu malaikat maut nyatakan, aku ini datang untuk liqabdi ruhik, mencabut nyawa engkau. Lalu Nabi Yakub bilang, ya bukankah aku meminta engkau ya untuk akhbartani memberitahuku annaka tursilu ilayya rasulain au salasah, bahwa engkau mengirim dua atau tiga utusanmu gitu. Masih tahu dua atau tiga. Lalu kata eh, malaikat maut ya benar gitu ya. Engkau sudah eh, meminta ya dan apa aku sudah mengirim apa itu putihnya rambut engkau setelah hitamnya ya, lemahnya tubuh engkau ba'da quwwatihi ya, lemahnya tubuhmu setelah kuatnya. Lalu apa ya, bungkuknya badan ya, jismika ba'da istiqamatih ya, ya setelah tegapnya. Nah, Masya Allah ya. Dia kata malaikat, benar aku telah ngirim utusan gitu. Ya, utusan pertama itu rambut kamu dulu hitam nggak? Sekarang putih. Ya. Sudah itu tubuh kamu dulu kuat nggak? Sekarang lemah. Masya Allah ya. Lalu kamu tuh dulu kan tegap, sekarang mulai membungkuk gitu. Nah, kata kata malaikat Muhammad hazihi rusuli, inilah utusanku ya Yakub, wahai Yakub, illa bani Adam. Ya, ya kepada anak cucu Adam sebelum qoblal maut, sebelum meninggalnya.
Masya Allah. Nah, kita ini sudah merasakan itu semua, rambut sudah memutih, ya, kita sudah mulai merasa lemah. Nah, ini tanda-tanda. Kita ini sebentar lagi Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kita ngomong apa adanya saja. Nah, bagaimana kita ya menyiapkan mentalitas kematian ini harus kita pahami. Ya, karena masalah ya masalah ini masalah akidah semuanya ya. Akidah itu masalah mentalitas ya. Jadi kalau kita dalam kita mempelajari Islam yang yang namanya apa saksiyah itu kepribadian Islam itu adalah fikroh dan fikriyah dan nafsiyah ya ada pemikiran dan tingkah lakunya gitu. Nah tingkah lakunya itu ya terbentuk dari mentalitas tadi dari akidah tadi ya. Em, jadi bukan karena hafalan berapa banyak hafalannya, gitu, tapi hafalan tersebut menjadi pemahaman dan menjadi tingkah laku ya hafalan Al-Qur'annya, hafalan hadisnya. Karena pada saat sekarang ini umat ini menjadikan agama ini hanya sekedar pengetahuan ya, karena sebagai ilmu saja, ilmu belaka saja gitu. Jadi walaupun belajarnya sampai ke Mekah, ke Madinah, tapi belum tentu untuk memperlihatkan bagaimana tingkah lakunya, ya, eh, bagaimana saksiahnya. Jadi mentalitas ini yang harus kita punyai. Ya. Apa itu mentalitas kematian? Ya, itu mentalitas seorang musafir. Ini hadasana Waqi ya dari Waqi ya setelah menceritakan kepada kami Waqi Ibnu Sufyan ya dari Sufyan an Laits dari Sufyan dan dari Lais ya an Mujahid an Ibnu Umar ya qala akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'di jasadi ya bahwasanya Rasulullah itu pernah memegang tubuhku lalu faqala Rasulullah itu berkata yang dari apa ya Ibnu Umar ya. Ya Abdullah, ya, wahai hamba Allah atau wahai Abdullah ya, kun fit dunia. Jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharib, seperti orang asing au abirun au abiru sabil, seperti orang asing atau orang dalam perjalanan. Wa'dud nafsaka fil maut dan persiapkanlah dirimu terhadap untuk menghadapi kematian. Jadi mentalitas seorang musafir Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau orang pergi jalan-jalan itu Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kalau mau eh, musafir tersebut ya contohnya kalau kita musafir ya kita mau eh, ya mau safar ya dari Padang ke Payakumbuh singgah kita sebentar di Bukit Tinggi ya pasti kita nggak akan merasa apa yang kita misalnya nginap di hotel gitu ya kita nggak merasa itu kepunyaan kita ya nggak punyaan kita itu mentalitas musafir ya jadi kita nggak terikat dengan apa yang ketika kita singgah di bukit tinggi tersebut ya ya anggaplah di penginapan gitu ya kita nggak terikat dengan apapun yang ada di sana karena kita akan tinggalkan lalu apalagi musafir karena dia berpindah gitu ya mau ke tempat satu tempat yang dia tuju tentu tempat yang dituju itu dia mau bawa oleh-oleh kah atau tempat tersebut dia akan tinggal lebih enak kan dia orang berpindah ya tentu dia ada bekal yang dibawa untuk dibawa ke sana itu mentalitas musafir itu yang pertama ya mentalitas itu bahwasanya kita mempersiapkan bekal apa yang akan kita bawa kepada kehidupan sesudah mati itu harus kita pikirkan setiap hari dan modal kita hanya waktu nih apalagi waktu kita makin sedikit nih sekarang ya lalu mentalitas apa mentalitas orang terpenjara nah jadi ada sana menceritakan kepada kami Abu Amir ya Abah ada sana Zuhair jadi Abu Amir dan beliau dapat dari Zuhair ya Anil Ala ya dari Al Ala an Abihi dan dari bapaknya Abu Hurairah
Ya, Nabi SAW dari Nabi SAW qala bahwa Nabi SAW itu berkata, ad-dunya uh, sijnul mu'min, ya. Dunia itulah penjara bagi seorang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surga bagi seorang kafir. Apa itu penjara, Bapak Ibu? Ya. Kalau orang dalam penjara, apa pikirannya? Kapan dia akan keluar? Ya. Jadi dia itu tidak, ya, tidak ingin berlama-lama dalam penjara. Ya, bagaimana dia segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Itu mentalitas seorang mukmin. Bagaimana dia akan bertemu dengan Allah? Tentu dia harus mempersiapkannya pertemuannya dengan Allah. Ya, dia pengen penjara itu dia merasa dikekang, dibatasi gitu. Maka dia pengen ini ya dengan segera gitu ya untuk keluar dari penjara tersebut. Karena pada kenyataannya ya tidak semua manusia siap ya dengan waktu tua, ya uh, dengan kematian tersebut. Nggak semua manusia siap, nggak semua manusia mempersiapkannya gitu. Dan ini ya selain memang ya akidah, ya lalu mengikuti hawa nafsu juga, dia tidak mau berpikir dengan jernih ya. Terlebih di masa tua ini kita ini harus ngapain. Ada satu hal ya Bapak Ibu rahimakumullah ya, bahwa saya nanti ketika kita kalau dilemparkan kita ke dalam neraka itu nggak, kita kesakitan dan segala macamnya itu nggak ada alasan lagi ya. Ini dalam surat Al-Fatir ya, ayat 37 ya. eh, eh, ya mereka tuh berteriak dalam neraka ya, wahum yastarikhuna fiha, ya di dalam neraka, Rabbana akhrijna, ya ya Tuhan kami, keluarkanlah kami ya, na'mal solihan, sungguh kami akan mengerjakan amal soleh, gairal lazi kunna na'mal, ya berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan. Ya, lebih kita lagi nih ketika udah tua-tua ini gitu. Sibuk dengan dunia saja gitu. Maksudnya sibuk dengan dunia tapi tidak dipergunakan untuk akhirat. Jadi dunia itu bukan untuk akhirat, tapi dunia itu hanya untuk dunia saja. Menumpuk-numpuk harta bukannya apa-apa, karena kebanyakan orang-orang tua tuh kayak gitu ya. Eh, lalu nanti ketika dalam neraka tuh menyesal. Dan Allah menyatakan, awalam nu'amirkum, bukan kami telah panjangkan umur kalian. Ya, ma yatazakkaru fihi man tazakkar, ya waja'akum na, na, nadhir, ya waja'akumun nadhir, ya dan uh, ya jadi bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir, ya untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Lalu apa? Waja'akumun nadhir, dan apakah tidak datang kepada kamu orang-orang memberi peringatan? Tidak cukup orang memberi peringatan, memberitahu. Lalu apa kata kata Allah lagi? Fazuku fima lidzalimina min nasir. Maka rasakanlah azab kami yang tidak ada bagi orang-orang yang zalim, seorang penolong pun. Jadi nggak ada alasan kita nanti di akhirat. Ya, Allah sudah kasih kita kehidupan, Allah kasih kita akal, Allah kasih kita Al-Quran. Ya, ya Quran tersebut ya Allah kasih kita nabi, sudah kasih agama, ada yang beri peringatan. Ya, tapi ya kita uh, uh, ya tidak mau mempersiapkannya. Nah, kalau kita lihat lagi, ya maka Allah bilang nggak ada lagi kesempatan, nggak ada lagi alasan, nggak cukup. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Rahimakumullah, ya manusia itu terbagi empat dalam surat Al-Fatir ayat 32. Ya, jadi manusia itu terbagi dua secara umum ya, beriman dan kafir ya. Ada yang kafir, ada yang beriman. Nah, orang yang beriman ya itu terbagi tiga. Apa itu? Suma aurasnal kitab, ya, kitab balazin, talabalazina, ya, istofaina min ibadina.
Ya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara mereka hamba-hamba kami. Nah, orang yang dikasih kitab tersebut adalah umat Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Mereka itu terbagi tiga. Faminhum zalimun li nafsih. Yang pertama itu orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Ya. Lalu yang kedua apa? Wa minhum muqtasid. Muqtasid. Ya. Orang yang kedua itu orang-orang yang pertengahan. Ya. Wa minhum sabiqu bil khairat biiznillah. Yang ketiga itu adalah orang-orang yang lebih cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Apa kata Allah? Huwal fadlul kabir. Zalika huwal fadlul kabir. Yang demikian adalah orang-orang yang amat besar. Jadi umat Muhammad nih yang beriman itu terbagi tiga. Ya. Yang pertama itu adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Ini orang yang melalaikan sebagian dari pekerjaan yang diwajibkan ke atasnya dan mengerjakan sebagian dari hal yang diharamkan. Jadi orang kayak gini. Nah, agama ini ambillah sebagian-sebagian. Ya, sholat iya, puasa iya, menegakkan syariat jangan. Ya, eh ya, itu. Beriman ya, naik haji ya, selingkuh ya juga nauzubillah. Ya, sudah tua-tua gitu masih berpikir pada hal yang seperti itu. Sudah tua kayak gini gitu, nauzubillah. Ya, masih mau menghidupkan hawa-hawa nafsu ya. Karena memang ada electricity-nya gitu ya, ada rasa gairahnya gitu. Ya, tapi ketika tua ini makanya Allah hilangkan ya hormon-hormon eh, eh, hormon pertumbuhan itu sudah nggak ada lagi. Jadi ada yang tumbuh, hormon tumbuh, makanya orang itu bergairah orang muda ya. Tapi sudah itu ini hormon turun ya. Hormon itu dihilangkan oleh Allah. Ya, jadi sebenarnya untuk orang-orang tua itu berbuat apa maksiat itu sebenarnya nggak ada potensi. Ya Bapak Ibu rahimahkumullah ya. Potensi itu nggak ada. Gitu. Makanya Allah tuh paling benci orang tua yang bermaksiat ya. Ya, kenapa dihidup-hidupkan? Karena memang dulu ya, karena pernah mengalami itu rasanya enak. Tapi potensi itu sebenarnya sudah nggak ada, dihilangkan oleh Allah, diturunkan. Ya, makanya yang bapak-bapaknya itu perutnya gendut, ibu-ibunya juga kayak gitu, hampir sama gitu. Kecantikan, ketampanan itu nggak ada lagi di dalam diri mereka. Ya, nah, tapi mereka hidup-hidupkan gitu. Ya, nah itu Allah langsung masukkan ke surga ya. Allah paling benci ya orang tua yang bermaksiat, ya, berzina, nauzubillah. Itu, tapi masih ada di berita-berita kita lihat ya. Potensi itu hanya untuk orang-orang muda. Ya. Lalu yang kedua, nah ini dan saya yakin tuh yang di sini nih kita insya Allah nggak ada, insya Allah ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Yang ketiga, muminhum muqtasidah. Di antara mereka orang ada yang pertengahan. Ini adalah orang-orang yang menunaikan hal yang diwajibkan asas dirinya dan meninggalkan hal yang diharamkan. Tapi ada kalanya dia meninggalkan sebagian dari hal-hal yang disunatkan dan mengerjakan sebagian dari hal yang dimakruhkan. Ada yang nggak gitu. Sholatnya nggak dikerjakan, sunat-sunatnya ya. Dia yang wajib-wajib aja lah, ya. Yang haram-haram nggak dilakukan. Nah, ini kebanyakan mungkin kita di sini nih, insya Allah. Tapi ada lagi orang yang ketiga, ya. Ya, yang ketiga ini ya wa minhum sabiqul bil khairat bi iznillah. Di antara mereka ada pula yang lebih cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Nah, ini adalah orang yang mengerjakan semua kewajiban dan hal yang disunatkan, juga meninggalkan semua yang diharamkan dan dimakruhkan, dan melakukan hanya sebagian hal yang diperbolehkan. Jadi waktunya habis untuk kebaikan-kebaikan yang menolong ya, ya berbuat itu karena Allah. Ya. Berbuat karena Allah itu adalah berbuat karena memahami Allah lah sang pencipta. Ya, Allah lah yang semuanya, ya. Semuanya itu karena Allah, karena memahami itu. Allah siksanya sangat pedih. Maka dia takut dengan siksanya Allah. Itu berbuat karena Allah ya. Ya, bukan berbuat karena azas manfaatnya. Kalau ini ya ini karena azas manfaat nih. Ya, ini lebih-lebih lagi nih. Ada untungnya diambil menurut pikirannya. Kalau nggak ada untungnya ditinggalkan. Dakwah jangan, misalnya seperti itu. Yang meninggalkan riba ya gimana caranya, Kak? Ya masih dihitung-hitung sama dia azas manfaatnya. Kalau dengan nggak itu gimana lagi kita mau dapat bisnis, ya mau punya rumah, mau punya mobil lah. Itu ini. Nah, ini golongan manusia ini terbagi menjadi empat. Golongan kafir dan musyrik itu ulaika finari jahannam khalidina fiha. Dan kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruk makhluk.
Lalu orang muslim terbagi tiga. Yang pertama ini zolimun li nafsih, masuk surga dengan hisab yang berat, yang masuk dalam neraka. Ini masuk surga dengan hisab yang ringan, ini juga masuk neraka karena dihisab dia, dibersihkan dosa-dosanya. Ya, tapi kalau misalnya lebih banyak amal solehnya mungkin lolos juga gitu. Tapi ya, kebanyakan dia akan di ini. Dan seringan-ringannya ini apa siksa Allah di neraka itu ya terompah dari ini kan di, 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 dari apa terompah neraka gitu yang mana kepala itu mendidih kayak gitu. Nah yang terakhir itulah sabiku bil khairati biiznillah, masuk surga tanpa hisab. Ini langsung masuk surga. Ya, nah ini landasannya berdasarkan hadis ini ya, hadis yang panjang ini dalam surah Al-Fatir. Berdasarkan firman Allah surah Al-Fatir 34 ya. Jadi tadi 32, 34, 37 ya surah Al-Fatir semua yang kita bahas ya. Dia Abu Darda pernah mendengar Rasulullah, jadi ada hadisnya nih, hadis yang bercerita tentang Fatir 32, 34. Aku mendengar beliau membaca ayat berikut, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara mereka hamba-hamba kami. Ada yang menjadi di Mekah sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih cepat berbuat kebaikan. Walaupun ada orang yang lebih cepat berkebaikan, maka ia masuk ke surga tanpa hisab. Orang pertengahan maka ia hanya mendapat hisab yang ringan. Dan orang yang aniaya kepada diri sendiri, maka ia mengalami kesedihan dan kesusahan di tempat pemberhentiannya. Yang demikian itu disebutkan dalam firman-Nya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Nah, pertanyaan Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, sebelum kita tutup, ya, kita ini orang muslim udah pasti. Ya, apakah kita zolimun li nafsi? Saya rasa insya Allah yang ada di pengajian sekarang tidak ya. Tidak menzolimi diri sendiri. Makanya belajar agama, maka ikut kajian, maka mau taat, ya, maka mau memperjuangkan tegaknya syariat, memilih kepada kebenaran. Yang kemudian itu yang ya ini kebalik nih, mohon maaf ya. Ini hisapnya berat. Ini muqtasid ini hisapnya ringan. Nah, ini tanpa hisap. Nah, kita saya yakin kita kebanyakan di sini. Nah, tapi pertanyaan apakah kita mau dihisap dulu gitu baru masuk surga? Ya, atau sabiku bil khairat bi isnillah atau masuk surga tanpa hisap. Nah, inilah yang harus kita persiapkan apalagi di waktu kita yang sedikit ini. Demikian ya. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan.